Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bapak Bupati Bandung Barat, Bapak Hengki Kurniawan. Halo, apa kabar, Pak Hengki? Alhamdulillah Semoga sehat baik. selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang ke Tempo. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol, saya akan membacakan profil singkat dari Pak Hengki Kurniawan. Hengki Kurniawan, pria kelahiran Blitar ini dulu seringkali kita lihat di layar kaca sebagai aktor. Bahkan ia juga pernah menjadi sutradara. Setelah terjun ke pemerintahan, karirnya tidak kalah cemerlang. Sebelumnya ia menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Bandung Barat periode 2021-2022. Bahkan, ia berpengalaman menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat periode 2022-2000 selanjutnya. Dengan mengusung tagline Bandung Barat Ekonomi Kuat, saat ini kabupaten yang dipimpin Hengki mendatangkan investasi mencapai 12 triliun rupiah. Angka itu menjadikan Bandung Barat sebagai peringkat kedua daerah di Jawa Barat yang paling diminati investor. Mendatangkan investor tentu berkaitan dengan kemudahan pelayanan perizinan dan ketersediaan infrastruktur yang digenjot oleh Hengki. Target pembangunan ini bersumber dari visi misi pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yakni bertekad mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang aspiratif, kreatif, unggul, dan religius atau disingkat AKUR. Ia juga memiliki kedekatan yang unik dengan masyarakat. Ia seringkali menjadi saksi nikah dan membolehkan pengantin menggunakan kendaraan dinasnya. Turun ke masyarakat bersama sang istri, Sonia Fatmala, menjadi hal penting untuk tetap terhubung dengan masyarakat. Lalu, bagaimana Hengki Kurniawan menjalankan amanat sebagai Bupati Bandung Barat? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan. Terima kasih sekali lagi, Waduh, Pak Hengki. kok tahu data-data saya tadi ya? Jangan-jangan saya diikutin terus nih sama Mas Fiza nih. Terima kasih atas undangannya Mas Fiza. Atur nuhun, Pak Hengki sudah. Terima kasih, suatu kebahagiaan buat saya. Luar biasa, terima kasih, Alhamdulillah. Baik, Pak Hengki, kita langsung ke pertanyaan pertama. Dari pelaksanaan tugas Bupati Bandung Barat hingga menjadi Bupati definitif, Anda ini memimpin Kabupaten Bandung Barat selama kurang lebih 2 tahun. Ya. Lalu apa yang sudah dilakukan untuk Bandung Barat? Silakan, Pak. Ya, tentu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat, memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat, mewakafkan semua waktu, tenaga dan pikiran untuk masyarakat. Jadi saya menjadi PLT itu bulan April tahun 2021. Pada saat itu pandemi COVID-19, COVID masih merajalela. Jadi pada saat itu ya kita fokus pada penanganan COVID. Betul. Bagaimana target vaksinasi itu bisa kita kejar. Dan awal-awal saya menjabat sebagai PLT Bupati Bandung Barat, langsung ditegur oleh Pak Jokowi. Jadi saya jadi PLT, kemudian kalau tidak salah 3 hari setelah itu kami diundang rapat di Kabupaten Kuningan, semua kepala daerah dari Jawa Barat, langsung dibacakan. Nah, Bandung Barat peringkat ketiga capaian vaksinasinya. Waduh, agak ini juga nih, nggak enak juga dia sama yang lain kan gitu. Nah, pulang dari sana saya langsung kumpulkan rapat besar Forkopimda, saya undang pemerintah kecamatan, desa, seluruh stakeholder saya undang. Kemudian kita bicara strategi dan target capaian vaksinasi. Nah, jadi selain door to door yang kita lakukan, jadi kita lakukan vaksinasi itu siang dan malam, Mas Firza. Luar biasa. Jadi pengalaman saya kejar tayang, syuting itu saya terapkan di proses vaksinasi. Jadi menjadi artis itu nggak mudah loh. Betul. Mas Firza sebagai pembawa acara juga tentu kan nggak mudah juga. Jadi kita harus, kalau kita menjadi artis ketika kejar tayang, kan kita harus kejar target tuh. Betul. Syuting siang malam, besok harus tayang. Nah, sama vaksinasi saya bikin skema seperti itu. Kemudian OPD saya berikan target bulan sekian harus sekian persen. Semua dinas harus menjadi dinas kesehatan. Dan kalau tidak mencapai target sekian, saya parkir. Nah, saya parkir itu artinya bisa dimutasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukan bukan ancaman, tapi memotivasi supaya kita
bergerak gitu. Pemantik aja. Iya, supaya kita bergerak menuntaskan vaksinasi, dan alhamdulillah targetnya tercapai di bulan sekian mencapai 50%. Kemudian terus kita kejar sampai pada akhirnya kita peringkat 1 capaian vaksinasi untuk kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Nah, hasilnya kemarin, ya bonusnya kemarin terkait penanganan COVID ini, PPKM ini, saya mendapatkan penghargaan dari Pak Jokowi PPKM Award. Jadi dari 500 sekian kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan itu, kalau nggak salah kemarin hanya 15 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, itu sebuah penghargaan, dan saya rasa ini kerja kita bersama. Kalau kita menyatukan energi, menyatukan kekuatan, gotong royong, TNI Polri bersama-sama, insya Allah kita mampu ya. Dan kita kerjanya juga harus ikhlas, tuntas. Gitu ya. Nah, masalah tidak sampai di situ, Mas Fiza. Jadi 2 tahun ini tahun yang berat ya bagi kami kepala daerah. Kami kepala daerah angkatan COVID lah kurang lebih begitu. Di mana semua pembatasan dilakukan. Nah, kami ini kan kabupaten wisata. Betul. PAD yang besar adalah di sektor pariwisata dan juga yang lainnya gitu kan. Ketika PPKM, ketika COVID kan otomatis semua berhenti total, banyak pengangguran dan lain sebagainya. Jadi 2 tahun ini saya terus berpikir bagaimana kita bisa mengejar ekonomi yang sempat drop. Pendapatan kami turun 60%. Sehingga kita harus berpikir gimana caranya nih. Bahkan sempat saya agak-agak curi-curi, bukan curi-curi, tapi tidak mengikuti apa yang disampaikan Pak Gubernur pada waktu itu. Kaitan buka tutup, kaitan wisata. Jadi ceritanya begini, kebijakan dari pemerintah pusat, tempat wisata tidak boleh dibuka pada saat Lebaran. Tapi kalau tidak salah tahun kemarin itu Lebaran cuma sampai hari Jumat. Nah, tanggal merahnya. Nah, Sabtu Minggunya ini kan ya pemahaman kita nggak libur Lebaran gitu ya, karena di kalender itu biasanya cuma sampai hari Jumat. Nah, Pak Gubernur menyampaikan gitu, tempat wisata ditutup gitu, karena ada kejadian viral di waktu itu di Pangandaran, di pantai yang begitu banyak pengunjung, sehingga dikhawatirkan ada klaster baru dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir ini pariwisata di KBB ini udah sekian bulan, ya hampir mungkin setahun lebih waktu itu ya, itu nggak buka, banyak pengangguran, kemudian owner wisata juga menjerit semuanya, sehingga ya saya harus kompromi nih gitu. Saya ingat kata Pak Jokowi gitu, buka tutupnya harus tepat, gas remnya harus tepat pada waktu itu. Nah, akhirnya meskipun Pak Gubernur menyampaikan jangan dibuka, nanti kalau viral segala macam resikonya kepala daerah bisa dipecat gitu kan. Kalau nanti klaster baru dan lain sebagainya. Tapi saya paksa buka. Tetapi, nah ada tetapinya, persiapan kita harus matang dulu. Jadi mulai dari komunikasi dengan Forkopimdanya harus kuat. Di situ kita berlakukan buka tutup. Jadi tempat wisata misalnya buka masuk jam 10, nanti kita tutup dulu 2 jam, baru kita buka lagi. Nah, kemudian kita sampaikan ke owner pemilik tempat wisata ini harus betul-betul menerapkan prokes. Harus disiplin. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu ya salah satu upaya kita untuk pemulihan ekonomi. Gitu ya. Nah, setelah sekarang mulai agak landai dan lain sebagainya, ya hari ini kita berpikir bagaimana investasi itu terus masuk di Kabupaten Bandung Barat. Karena ya dengan banyaknya pengangguran, PAD menurun, ya mau tidak mau udah investor harus datang ke Bandung Barat. Makanya saya sempat membranding ya Bandung Barat itu the beauty of Priangan, Bandung Barat the beauty of Priangan. Berbagai potensi yang ada di KBB ini kita tawarkan. Termasuk kita membuat kajian apa sih potensi di sektor pertanian, pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian saya datang ke beberapa investor lokal dalam negeri maupun juga investor dari luar negeri. Kemarin saya pulang dari Korea, kemudian ke Arab Saudi, ya Timur Tengah. Nanti bulan depan saya ke Korea lagi, ada investor di bidang lain lagi. Kita terus tawarkan investasi di KBB, termasuk komitmen kita, Mas Fiza. Komitmen kita, saya selalu sampaikan ke rapat-rapat bersama OPD, jangan memperhambat investasi masuk. Perizinan harus mudah, ya tidak boleh perizinan yang berbelit-belit. Jadi kita butuh
investasi. Jadi target kita adalah bagaimana muncul wajib pajak baru. Karena di sektor wisata, kemudian juga restoran dan hotel, itu PAD-nya juga besar, termasuk perumahan. Nah, ada investor kalau ngurus perumahan harus dibantu, karena BPHTB-nya kan juga itu PAD buat kita. Nah, strategi-strategi itu yang kita harus harus betul-betul kita petakan atau kita pahami potensi KBB, termasuk komitmen kita memberikan kemudahan perizinan, kepastian regulasi dan lain sebagainya. Ya kurang lebih 2 tahun itu kita fokus pada penyelesaian vaksinasi, kemudian pemulihan ekonomi, termasuk ya bagaimana UMKM ini bisa hidup di saat pandemi. Saya mengeluarkan kebijakan 5% dari tukin harus dibelanjakan produk pertanian dan peternakan serta UMKM Kabupaten Bandung Barat. Jadi kalau di total kira-kira ya per bulan itu ada perputaran uang 1,5 sampai 2 miliar. Ya alhamdulillah UMKM kita terbantu mendapatkan omset dan juga PMK kemarin. Setelah pandemi kan muncul PMK nih. Nah, KBB itu salah satu kabupaten dengan jumlah peternak yang sangat-sangat besar. Kurang lebih sekitar mungkin 60.000 gitu. Makanya ada koperasi peternakan yang juga cukup besar. Nah, ketika muncul wabah PMK ini, ya penyakit kuku ini, mulut dan kuku ini, itu kan juga ini ancaman juga. Nah, kita juga harus bergerak cepat itu. Komunikasi dengan kementerian kita agar diprioritaskan mendapat vaksinnya dan lain sebagainya, termasuk juga daging dari sapi yang kena virus PMK ini ya mau tidak mau akhirnya saya keluarkan kebijakan lagi, ASN harus membeli. Ya untungnya kalau PMK itu kan dagingnya masih bisa kita makan. Nah hari ini muncul lagi nih virus terkait ternak yaitu LSD yang ini malah dagingnya tidak bisa dimakan ya. Tapi mudah-mudahan dengan upaya-upaya preventif kita hari ini itu bisa tidak meluas lah. Karena ini juga dampaknya kalau sampai peternak ini virusnya masuk ya kasihan juga. Kemarin ada sekitar 4.000 lebih hewan ternak yang terkena virus PMK. Tapi alhamdulillah komunikasi kita yang baik dengan kementerian sekitar 3.000 sekian itu dibantu oleh kementerian. Jadi kurang lebih 2 tahun itu kita berjibaku dengan COVID, Mas Riza. Perjalanannya panjang ya dari COVID, lalu kemudian banyak. Mau tidak mau pandemi kemarin ya beberapa janji politik ada yang terrealisasi hanya 50% dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tetap optimis ya. Harus optimis. Tetap harus ada progres karena tadi kalau flashback ke belakang di dunia artis juga ada target-target tertentu dan ini juga kita terapkan di dunia pemerintahan dan akhirnya juga mendapatkan impact yang dan cukup dengan baik. Komitmen tadi, dengan komitmen perizinan yang cepat, alhamdulillah kita juara 2 pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi di Jawa Barat dengan nilai investasi 2022 itu 12 triliun. Wow, luar biasa. Luar biasa. Itu pencapaian yang luar biasa sebetulnya. Alhamdulillah berkat doa semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Baik, selanjutnya Pak Hengki, kita bicara inovasi ya. Selama ada di Kabupaten Bandung Barat ini, apa inovasi yang paling bisa dibanggakan lah oleh Pak Hengki dari? Ya, selain tadi tukin ya, kebijakan tukin 5% tadi, sehingga itu menghidupkan UMKM. Ya saya harus berpikir bagaimana APBD ini menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh sebab itu di era saya meluncing e-katalog lokal. Jadi produk-produk UMKM itu sekarang sudah ada di e-katalog kita. Termasuk juga produk-produk seperti misalnya dibutuhkan kantor itu kan ada alat tulis dan sebagainya. Jadi kita data perusahaan-perusahaan lokal itu untuk masuk di e-katalog lokal sehingga sekarang ASN kita kalau misalnya perlu barang ya yang dapat ya lokal gitu. Kalau kemarin kan ada barang import, misalnya laptop itu import gitu kan, terus mungkin dari kota lain. Nah ini saya minta kita buat e-katalog lokal dan sekarang untuk kegiatan misalnya rapat, untuk cateringnya itu sudah bisa e-katalog lokal. Kemudian juga setiap daerah kan kita biasanya membuat ini aksesoris ya. Iya, betul. Aksesoris itu juga sekarang UMKM lokal melalui e-katalog lokal. Alhamdulillah gitu. Dan minimal 40% dari APBD kita ya untuk belanja
produk-produk lokal. Itu salah satunya. Ya termasuk juga kita bagaimana menciptakan ekosistem UMKM ini. Gitu. Saya berkomunikasi dengan IKEA. Jadi kalau ke Bandung Barat, Kota Baru itu ada IKEA juga di sana. Apa itu? Nah, itu kita minta space atau etalase lah untuk UMKM kita. Nah, alhamdulillah hari ini omsetnya luar biasa. Untuk satu jenis produk misalnya cobek saja, itu bisa mendapatkan omset 40 sampai 60 juta sebulan. Wow, luar biasa. Jadi berkat komunikasi kita, IKEA memberikan tempat, ya itu peluang juga ya. Peluang bagi UMKM kita ya. Jadi semua lini hari ini coba kita maksimalkan lah potensi yang ada. Gitu. Luar biasa ini Kak Hengki ini. Pemikirannya begitu visioner, progresif dan taktis lah seperti itu ya. Ya kita ingin kita bekerja dengan hati, kita ingin jabatan yang diberikan ini bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Harapannya seperti itu. Amin. Selanjutnya nih, Kang Hengki. Tadi kita sempat membahas terkait dengan Bandung Barat, The Beauty of Priangan. Sebetulnya apa filosofinya dan apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang terkandung dalam Bandung Barat, The Beauty of Priangan ini, dan ekonomi atau Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030? Iya, kami itu, Mas Fiza pernah ke Lembang nggak? Pernah. Nah, itu kan masih masuk Bandung Barat. Bandung Barat. Banyak orang yang kadang-kadang belum connect atau belum mengenal Bandung Barat itu mana sih kan gitu ya. Karena kami pemekaran, Mas. Iya. Kita pemekaran dari Kabupaten Bandung. Nah, banyak yang belum mengenal Bandung Barat tuh sebelah mana sih? Nah, orang taunya Lembang mungkin kota Bandung, gitu ya. Nah, termasuk juga wisatawan kita sebelum pandemi itu sekitar 9 juta per tahun, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tapi setelah COVID dan lain sebagainya turun drastis. Bahkan pernah hanya di bawah 1 juta setahun. Dengan kita coba membranding KBB, ya dengan harapan ya satu dikenal lebih luas lagi potensi-potensi yang ada, keindahan alamnya dan lain sebagainya. Makanya saya membuat branding Bandung Barat The Beauty of Priangan. Kemudian di situ saya buat videonya terkait keindahan alam yang kita miliki, itu yang kita tawarkan. Ya alhamdulillah sekarang pelan-pelan mulai naik jumlah wisatawan di kami. Laporan kemarin itu di tahun 2022 ini sudah di angka 6 juta wisatawan. Mulai naik lagi tuh. Nah selain itu juga Bandung Barat The Beauty of Priangan ini sebagai bentuk mengajak kesadaran masyarakat KBB sebenarnya. KBB itu Kabupaten Bandung Barat. Jadi kalau kita tidak menjaga KBB, kalau kita tidak menjaga sama-sama Bandung Barat, ya Bandung Barat yang tadinya indah jadi tidak indah. Contohnya misalnya paling tidak gitu ya, masyarakat itu maulah menjaga kebersihan. Bandung Barat ini udah indah loh. Tuhan ciptakan tanah Sunda ini atau Tatar Sunda ini saat Tuhan tersenyum kan kurang lebih begitu ya. Jadi dengan keindahan alamnya yang luar biasa, kalau kita tidak menjaga kebersihan, jadi tidak indah lagi. Dan tanggung jawab itu tanggung jawab kita bersama. Yang buang sampah siapa? Masyarakat. Kalau banjir siapa yang disalahkan? Pemerintah. Makanya tagline ini selain kita menonjolkan potensi yang kita miliki, itu juga sebagai ajakan bersama. Yuk, meskipun ada sebagian yang bilang, the beauty apa orang masih banyak sampah, ya itulah kita ajak. Yuk menjaga KBB ini adalah tanggung jawab kita bersama. KBB adalah rumah kita yang harus kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Nah itu salah satu tujuan saya membranding Bandung Barat The Beauty of Priangan. Kemudian terkait ekonomi kuat 2030 itu adalah semacam motivasi. Kalau kita kerja keras ya menyatukan energi, insya Allah di tahun 2030 itu pemerataan pembangunan terjadi di Kabupaten Bandung Barat gitu. Selain pemerataan juga kita berharap KBB ini ya Bandung Barat ini dengan proyek strategis nasional yang insya Allah tahun ini selesai, kereta cepat menjadi gerbang dunia gitu. Kalau lokasi Bandung Barat ini sangat strategis Mas Fiza. Betul. Kalau di Jawa Barat kami di tengah-tengah gitu. Kalau ada acara-acara level Jawa Barat itu selalu diadakan di Bandung Barat. Dari Pangandaran, Cirebon itu juga nggak terlalu jauh. Dari Depok, Bekasi yang masih masuk Jawa Barat juga posisinya di tengah-tengah. Jadi kami yakin lah dengan konsep yang jelas, output anggarannya yang kita keluarkan juga outputnya harus jelas, perencanaannya harus jelas. Jadi konsep pembangunannya harus jelas. Insya Allah kita bisa mengejar cita-cita tadi. Gitu. Jadi Bandung Barat Ekonomi Kuat singkatnya adalah konsep pembangunan yang sudah kita susun secara terstruktur.
Jadi memang membangun semangat perubahannya ya melalui Betul. tagline atau branding ini luar biasa sekali. Ya. Betul. Fokusnya hari ini salah satu yang fokus untuk tadi modal Bandung Barat Ekonomi Kuat adalah sekarang bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM ya. Makanya anggaran yang kita banyakkan hari ini ya anggaran-anggaran pelatihan. Kita dorong mereka menjadi ya entrepreneur muda Punya gitu skill, ya, pengusaha yang sukses gitu. Jadi mindsetnya jangan pekerja kantoran menjadi ASN gitu. Mindsetnya bukan menjadi pegawai gitu. Kita dorong mindsetnya ciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Luar biasa sekali, Pak Hengki. Lalu kalau boleh memilih nih, ini lebih enak mana jadi politisi atau menjadi selebriti? Ya sebenarnya kalau saya setiap tanggung jawab yang diberikan, pekerjaan yang diberikan, saya selalu all out ya. Disiplin dalam membagi waktu. Gitu. Jadi dua-duanya bagi saya ya pekerjaan yang mulia ya. Ya apapun pekerjaannya kalau kita jalani dengan hati, ikhlas gitu, saya rasa semuanya enak gitu. Nah menjadi artis ya bagi saya juga pekerjaan yang mulia. Kenapa? Kontribusi kita besar loh untuk negara. Ya boleh dicek misalnya artis yang hari ini sedang viral gitu ya, dengan job mereka syuting sinetron setiap hari atau penyanyi yang jadwal konsernya sudah penuh, itu pajaknya berapa coba? Nah kami dulu ketika syuting itu pajak sudah langsung dipotong oleh PH dan langsung dibayarkan. Nah kebayang kalau hari ini ya, kalau dulu zaman saya itu sinetron itu kan weekly ya. Nah baru sekarang itu kan stripping. Bayangkan kalau misalnya artis per episodenya sekian kali sekian, terus pajaknya yang harus dibayar ke negara sekian persen, ada pajak progresif. Itu besar sekali Mas Bisa. Itu salah satu kontribusi kita gitu. Jadi kalau orang tanya artis mah bisa apa? Kita bayar pajak, kontribusi kita besar loh. Betul. Gitu ya. Kemudian menjadi politisi juga ya tadi selain misalnya kembali ke artis, selain pajak tadi ya, kalau kita misalnya selalu memproduksi hal baik, kita membuat konten di sosial media menginspirasi, ya saya rasa positif juga, mulia juga. Nah termasuk juga politisi. Kalau kita mengoptimalkan semua tenaga kita untuk kemaslahatan masyarakat, ya insya Allah bernilai pahala lah. Kembali kepada niatnya ya. Kembali ke niatnya. Betul. Jadi kalau kita mindsetnya selalu positif, apapun yang kita kerjakan juga akan hasil positif. Jadi kalau ditanya enak mana, semua pekerjaan kalau kita jalankan dengan hati, dengan ikhlas, dua-duanya enak. Menjadi artis saya juga menikmati, menjadi politisi meskipun hari ini juga berbagai macam persoalan itu ke bupati minta solusinya, ya nggak apa-apa, itu dinikmati aja. Suatu kebahagiaan gitu. Betul. Saya bahagia kalau melihat orang bahagia, saya senang kalau misalnya diri saya bermanfaat, bisa memberikan solusi. Luar biasa. Makanya program-program saya di tahun kemarin ya, karena kita memahami ya banyak pengangguran dan lain sebagainya, kita ada program Merdeka Bersalin contohnya. Jadi di tahun 2022 semua ibu-ibu yang melahirkan di tahun itu kita biayai semua. Gitu. Terus insentif Linmas kita tingkatkan. Kemudian ada bantuan pembangunan RT RW. Kemudian juga insentif guru ngaji. Bahkan kita memperjuangkan gaji guru honorer. Guru honorer yang tadinya 300.000 per bulan, ya di era saya kita perjuangkan ke Menpan RB. Sekarang sudah sesuai UMK 3 sampai 4 juta, bahkan di level pengawas sudah 7 juta. Anggaran yang kita keluarkan setiap tahunnya itu tidak kurang dari 100 miliar sekian. Artinya kalau itu dipakai buat jalan saja kan sudah sebenarnya banyak jalan yang teratasi. Tapi bagi saya memperjuangkan nasib guru juga sesuatu yang mulia gitu. Karena banyak orang-orang hebat yang dilahirkan oleh atau diciptakan oleh seorang guru, dilahirkan oleh seorang guru, diajari oleh seorang guru. Jadi kesejahteraan guru itu juga sesuatu yang menjadi target saya. Meskipun hari ini infrastruktur itu masih banyak yang belum baik, ya perhatian publik juga masih banyak di sana. Tetapi ya masyarakat harus memahami kalau mau mulus semua, tidak mungkin 1 tahun anggaran selesai. Perlu 2 triliun, sedangkan kami dana transfer berapa?
PAD kami ya meskipun bagus tapi terbatas. Dana dari bantuan dari provinsi juga terbatas. Jadi bertahap, makanya kita usung Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030 dengan harapan di tahun 2030 pemerataan terjadi semuanya. Bukan hanya infrastruktur digital sekarang target saya. Bukan hanya infrastruktur fisik, mohon maaf. Tapi infrastruktur digital juga sekarang target kita. Makanya anggaran untuk infrastruktur digital juga kita besar. Beberapa ruang publik kita berikan wifi gratis. Karena ke depan itu adalah infrastruktur digital itu adalah masa depan. Jadi kalau kita mulai sekarang berarti kita sudah mencuri masa depan, kurang lebih begitu. Jadi dengan digital UMKM juga bisa memasarkan produknya dengan lebih luas lagi. Jadi rezeki tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, itu juga salah satu target kita ke depan, Mas Wiza. Bukan hal yang tidak mungkin untuk bisa dicapai oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Asal kita ada kemauan, ya, kerja keras, semuanya bisa kita capai. Betul. Insya Allah. Setuju sekali, insya Allah. Selanjutnya, kalau menurut Pak Hengki, pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa? Ya, yang mengoptimalkan semua kebijakan itu untuk kemaslahatan masyarakat lah itu, di atas kepentingan pribadi. Jadi pemimpin yang bisa merangkul, kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di daerah. Saya rasa cukup itulah. Kita mau mendengar, kita mau berpikir keras, mencari solusinya. Jadi mewakafkan semua waktu dan tenaga pikiran kita untuk masyarakat itu aja. Dari rakyat untuk rakyat. Selalu bersama rakyat. Bersama rakyat lah. Jadi kita, ya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bersama rakyat. Ya, yang membuat kita terhormat ya ketika kita bersama rakyat, bukan persoalan kursi atau jabatan kita. Saya rasa itu. Luar biasa sekali. Setuju sekali, Pak Hengki. Lalu, ini ada salah satu pertanyaan. Cara Bapak mendekatkan diri dengan masyarakat itu kan unik ya. Tadi saya sempat singgung di awal, sempat jadi saksi nikah. Lalu kemudian meminjamkan mobil dinas untuk kendaraan pengantin. Nah, ada nggak cerita lucu atau berkesan yang Bapak jumpai selama melayani masyarakat dengan cara yang seperti tadi? Ya, saya tuh paling bahagia, paling senang kalau membuat orang juga senang dan bahagia. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan kalau membuat orang bahagia itu saya senang sekali gitu. Ketika saya menjadi public figure ya artis begitu ya. Fan itu kan salah satu energi kita gitu ya. Semangat kita. Nah, begitupun juga ketika saya menjadi pejabat, menjadi kepala daerah gitu ya. Ya masyarakat itu adalah semangat saya gitu. Makanya kalau lihat di sosial media saya hampir setiap hari saya selalu berkegiatan. Entah itu ngopi, menyerap aspirasi, nongkrong dan lain sebagainya, bertemu, mendengar curhatan dan lain sebagainya. Nah, pada saat saya menjadi wakil bupati, ya kalau kita menjadi wakil bupati kan menunggu tugas dari Pak Bupati gitu, ketika beliau berhalangan gitu. Nah, ketika kita mungkin tidak terlalu sibuk, ya saya memanfaatkan waktu untuk silaturahmi dengan menjadi saksi nikah, datang ke acara-acara, dan kita diberikan fasilitas yang saya rasa cukup ya, ada mobil dinas segala macam dan saya punya mobil pribadi. Ya, saya ingin memberikan kebahagiaan masyarakat, cicipin deh ini mobil wakil bupati, mobil pejabat, dan ternyata mereka bahagia sekali. Untuk masyarakat ya di pedesaan bisa pinjam mobil wakil bupati waktu itu ya tuh mereka bahagia sekali. Buat saya itu udah cukup gitu. Ya. Jadi melihat masyarakat bahagia, saya pun juga bahagia. Kita sebagai pemimpin juga ikut bahagia, ikut merasakan kebahagiaan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Luar biasa sekali. Selanjutnya nih Pak Hengki, Bapak kan sering berkata masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri hari ini. Nah, apa makna di balik kalimat atau kata-kata bijak ini? Atau mungkin ini muncul atau berawal dari pengalaman pribadi seorang Hengki Kurniawan? Ya, sebenarnya ya saya ini kan dari kampung ya. Saya tinggal di kota kecil gitu, jauh dari ibu kota. Kami keluarga sederhana. Ayah saya juga ya kerjanya mah apa aja gitu ya. Lama juga menjadi sopir angkutan trayek Blitar ke Malang gitu. Kakak saya biasanya membantu gitu. Kami 5 bersaudara.
ibu saya ibu rumah tangga biasa, jadi kebayang gitu yang namanya telur itu dibagi-bagi gitu ya. Tapi pada saat kecil saya berpikir saya ingin menjadi orang sukses, saya ingin merantau, saya ingin ke Jakarta, ke ibu kota, saya ingin sukses, menjadi orang sukses gitu. Nah, untuk menuju ke sana ya saya harus mempersiapkan diri, melihat kondisi keluarga yang sederhana, mulailah saya menabung. Makanya ada salah satu wawancara saya di media lain itu saya menyampaikan bahwa saya waktu SMP, SMA itu saya juga menjadi pemulung. Jadi ngumpulin kardus-kardus, botol-botol di setiap acara gitu. Misalnya ada gedung ya, ada gedung di dekat rumah saya. Kemudian ada kardus dibuang segala macam itu saya kumpulkan, saya jual ke loak gitu. Kemudian uangnya saya jadikan modal untuk suplai alat tulis di koperasi. Nah itu terus muter. Nah saya sudah pengen pokoknya saya harus ke Jakarta. Artinya persiapannya harus kita lakukan. Kalau kita ingin sukses ya persiapan kita apa? Iya. Segala sesuatu kan harus direncanakan. Betul. Baru kita jalankan rencana kita kan gitu. Jadi masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Kalau kita ingin jadi misalnya tentara, polisi ya kita kan harus mempersiapkan latihan fisiknya seperti apa. Kalau menjadi penyanyi terkenal dan menang misalnya kompetisi yang kita siapkan adalah pernafasan dan lain sebagainya. Jadi itu relate, jadi betul-betul yang kita jalani dan itu motivasi yang real gitu ya. Kalau Anda ingin mengejar target itu ya Anda persiapkan betul-betul. Nah untuk ke Jakarta kan ongkosnya besar pada waktu itu. Iya, iya. Jadi kalau di kampung saya tuh berpikir Jakarta tuh kayak kita berpikir ke luar negeri. Keliling atau datang ke luar negeri yang nggak mungkin gitu kita bisa mewujudkan itu. Tapi saya sudah berpikir saya bisa. Mindset saya kalau orang lain bisa sukses kenapa kita nggak bisa sukses kan gitu. Yang penting mindset kita harus benar dulu. Makanya untuk ke Jakarta itu saya udah berencana dari saya SMP saya udah berencana saya merantau, saya ingin kuliah di Jakarta dan ingin sukses di Jakarta kemudian pulang ke kampung bisa membantu orang tua, membanggakan orang tua. Makanya saya nabung, saya persiapkan. Akhirnya saya ke Jakarta, berangkat dengan uang sendiri, daftar kuliah dengan uang sendiri, sehingga tidak merepotkan orang tua. Jadi itulah sering saya sampaikan masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Dan terbukti hari ini? Ya alhamdulillah berkat doa orang tua, berkat ikhtiar kita. Jadi kerja keras, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Luar biasa sekali, Pak Hengki. Ini menyentuh sejujurnya, Pak Hengki. Oke, selanjutnya. Ini kita bicara terkait dengan masa jabatan. Kita balik lagi ke politik ya, Pak ya. Ini kan tinggal 5 bulan lagi. Ya, kalau dihitung itu tinggal 5 bulan lagi. Apa langkah-langkah strategis yang dapat mendorong pembangunan di Kabupaten Bandung Barat? Ya pertama kita fokus pada janji politik, pada program-program yang sudah kita rencanakan. Tadi yang saya sampaikan hari ini kita betul-betul butuh investasi. Sehingga ya bagaimana kita bisa bermitra. Jadi hari ini langkah strategisnya adalah bagaimana kita bisa menjual, tanda kutip ya, menjual KBB ke depan. Potensi apa yang dimiliki KBB kita tawarkan ke luar gitu. Baik itu investor dalam negeri maupun luar gitu. Termasuk juga proyek strategis nasional yang nanti akan berjalan atau beroperasi di tempat kita, misalnya kereta cepat, itu juga hari ini kita tawarkan, ini loh potensi-potensinya atau proyeksinya ke depan seperti ini. Kita yakinkan investor itu dengan potensi yang kita miliki, sehingga mereka akhirnya mau berinvestasi. Contohnya Timur Tengah sudah masuk ke kita, kemudian Korea juga sudah masuk ke kita. Dan beberapa investor dari luar negeri juga sudah masuk ke kita. Nah, sehingga penyerapan lapangan pekerjaannya juga terjadi gitu. Pendapatan asli daerah dari pajaknya pun juga meningkat. Nah, itulah ya, dan kembali untuk pembangunan pajak itu. Sehingga rencana langkah strategis hari ini mengoptimalkan sisa jabatan yang tinggal 6 bulan lagi ya. Bagaimana kita bisa menjual KBB dalam tanda kutip agar investasi itu masuk di samping ya kita terus melakukan pembangunan dikit-dikit. Nah di era saya ini 3 alun-alun saya bangun. Jalan di wilayah selatan kita bangun dengan total anggaran 285 miliar. Kemudian juga infrastruktur digital dan juga program-program untuk pertanian dan lain sebagainya. Nah itu terus berjalan.
Luar biasa, luar biasa. Artinya memang kita kembalikan lagi bahwa infrastruktur atau investor-investor ini itu dialihkan untuk kepentingan masyarakat juga ya, berarti. Targetnya hari ini bagaimana muncul wajib pajak baru. Jadi ngurus perizinan di KBB itu tidak boleh lelet. Jadi OPD saya sampaikan gitu. Jadi ngurus perizinan di KBB itu nggak boleh lama. Investor kan senang yang cepat-cepat kan gitu. Bagaimana kepastian regulasinya, SOP-nya. Oh kalau izin sekian berapa hari. Nah itu yang harus kita utamakan. Nah oleh sebab itu kemarin dengan komitmen itu kita mendapatkan nilai yang baik dari Ombudsman. Ada 2 dinas terkait pelayanan itu, jadi pelayanan perizinan dan juga Dukcapil. Target KTP kita juga maksimal dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Lalu selanjutnya nih, apakah sudah siap kiranya apabila Pak Hengki ini melanjutkan ke periode selanjutnya? Ini boleh kasih bocoran di sini. Jadi dinamika politik itu kan luar biasa ya. Kadang-kadang tentu. Berbeda-beda gitu ya. Kadang kalau kita terlalu ambisi juga nggak bagus juga. Intinya ya insya Allah lah. Kalau memang diberikan kepercayaan oleh publik dan banyak yang menginginkan saya kembali memimpin dan rezekinya ada dan lain sebagainya ya, karena banyak faktor ya, kendaraan partai dan lain sebagainya ya insya Allah gitu. Ya mudah-mudahan ya 2 tahun ini meskipun waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan ya legacy ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 2 tahun itu waktu yang sangat singkat memang Mas Fiza. Jangankan 2 tahun. Kades saja yang 6 tahun aja minta nambah 9 tahun, apalagi saya yang diberikan waktu hanya 2 tahun menjadi bupati, dan itu juga tahun-tahun sulit karena COVID, PAD turun dan lain sebagainya, tidak banyak pembangunan dan lain sebagainya. Artinya gini, ada tapi anggaran itu udah habis buat COVID kan gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang masih dipercaya, insya Allah. Insya Allah siap ya? Insya Allah. Siap, terima kasih. Baik Pak Hengki, kita sudah ada di penghujung acara, tidak terasa nih obrolan santai kita. Saya persilakan kepada Pak Hengki Kurniawan untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement, atau harapan mungkin sebagai Bupati terkait dengan kemajuan Kabupaten Bandung Barat. Mangga. Ya paling mungkin harapan untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat ya. KBB ini adalah rumah kita yang harus kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Membangun KBB ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab semua masyarakat. Tadi saya sampaikan gitu, kaitan banjir gitu. Siapa yang buang sampah, ya, kemudian banjir siapa yang disalahkan. Nah, tidak bisa persoalan sampah ini hanya persoalan pemerintah saja gitu. Setuju. Karena tidak berbanding dengan jumlah ASN kita. Masyarakat kita 1,8 juta, ASN kita terbatas. Kalau masyarakatnya tidak mencintai lingkungan kita, ya, membuang sampah sembarangan, kan ini juga dampaknya semua kita rasakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan untuk masyarakat, yuk kita sama-sama bangun KBB, kita jaga KBB, karena KBB adalah rumah kita yang harus kita rawat bersama-sama. Dan untuk generasi muda, manfaatkanlah waktu untuk hidup yang bermanfaat. Jadi jangan sia-siakan waktu, jangan menua tanpa arti. Betul-betul kita target hidup itu harus jelas. Ya. Waktu itu jangan disia-siakan, itu aja. Harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Dan luar biasa. Terima kasih atas closing statement atau pernyataan penutup dari Bapak Hengki Kurniawan. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza Aditya beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Hatur nuhun, tempo sukses.